Balap menarik untuk memulai hari yang indah. Nah sekarang waktunya untuk beritanya. Kenapa Marco Bezzecchi bisa segila itu dengan motor Aprilia-nya sekarang? Sudah gagal dan melebar masih bisa melibas Raul Fernandez. Dan kemudian ada Yamaha yang juga kesetanan lewat Jack Miller dan Quartararo awalnya. Namun karena Quartararo ngeyelan membuatnya melorot dari posisi pole position yang sudah susah payah dicari. Dan tak cuma itu, ada Pecco Bagnaia yang balapannya memalukan. Bisa-bisanya kalah dari Soumya Chandra. Nah, seperti apa lengkapnya dan kenapa kita bahas. Tak bisa dipungkiri, Marco Bezzecchi ini benar-benar berada dalam fase puncak adaptasi bersama Aprilia. Sejak awal musim 2025, performanya terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun balapan di sprint Phillip Island menjadi titik penegasan. Bezzecchi bukan lagi sekedar pembalap baru yang sedang beradaptasi, melainkan sudah menjelma menjadi kekuatan nyata di barisan depan. Dari posisi start barisan pertama, dia tampil sangat agresif sejak lampu start padam. Langsung mengungguli rombongan Yamaha dan membangun ritme yang solid. Cara Bezzecchi membuka putaran pertama begitu percaya diri, menunjukkan bahwa dia kini memahami betul bagaimana mengontrol tenaga besar dan kestabilan RSGP di tikungan cepat khas Phillip Island. Aprilia RSGP dikenal sebagai motor yang kompleks, stabil di tikungan cepat, namun membutuhkan gaya berkendara yang halus untuk menjaga traksi. Di awal musim, Bezzecchi sempat kesulitan menyesuaikan diri dengan karakter mesin V4 Aprilia yang sangat responsif, berbeda dengan motor lamanya di VR46 yang berbasis Ducati. Namun, kini semua itu seolah menjadi masa lalu. Di Australia, dia membuktikan bahwa dirinya telah menemukan feel sempurna dengan RSGP. Perpaduan gaya agresif khas Bezzecchi dengan keseimbangan sasis dan juga traksi kuat dari Aprilia menciptakan kombinasi yang nyaris sempurna. Kini, dia tampak benar-benar memahami bagaimana mengekstraksi performa maksimal tanpa kehilangan kendali sedikitpun. Bahkan saat kesalahan kecil terjadi di tikungan 10, di mana dia sempat melebar dan melintasi gravel, Bezzecchi mampu menangani dengan ketenangan luar biasa. Dia tidak panik, tidak kehilangan fokus, dan segera kembali ke jalur balap. Situasi yang bisa dengan mudah merusak ritme balap pembalap lain. Justru menjadi bukti bahwa Bezzecchi kini telah menjadi kontrol penuh atas motornya. Dia tahu kapan harus menahan agresivitas, dan kapan harus menyerang. Hasilnya terlihat jelas. Setelah 2/3 jarak balapan, Bezzecchi melaju sendirian di depan, menjadikan sprint Phillip Island bukan sekedar kemenangan, melainkan demonstrasi total atas kematangan, kecepatan, dan kepercayaan diri yang kian menguat. Kemenangan ini terasa semakin impresif karena disertai catatan waktu yang luar biasa. Dalam 13 putaran, Bezzecchi menutup balapan dengan selisih sekitar 3 detik atas Raul Fernandez, sekaligus mencatatkan fastest lap. Dia tidak hanya cepat, tapi juga sangat konsisten. Hal yang sangat penting di lintasan menuntut seperti Phillip Island. Namun di balik itu semua, ada cerita unik sebelum balapan dimulai. Di putaran pemanasan, Bezzecchi sempat bersinggungan dengan seekor burung camar yang melintas di lintasan. Motornya sempat terasa aneh di tikungan kiri. Mungkin aerodinamikanya terganggu sedikit, ujarnya sambil tertawa. Tapi setelah beberapa lap, semuanya terasa normal lagi. Setelah melewati guncangan awal itu, sprintnya benar-benar fantastis. Saya hanya merasa kasihan pada burung camar itu. Ketenangan dan selera humornya menunjukkan sisi lain dari Bezzecchi yang semakin matang. Di masa lalu, dia dikenal emosional dan mudah terbawa suasana di lintasan. Kini bahkan setelah insiden tak terduga seperti itu, dia tetap fokus dan tidak membiarkan hal-hal kecil mengganggu konsentrasinya. Sikap profesional seperti ini menjadi bukti nyata bahwa Bezzecchi berkembang bukan hanya secara teknis, tapi juga mental. Aprilia pun semakin yakin telah menemukan pembalap yang bisa membawa proyek mereka menuju level berikutnya. Di pedok, banyak yang mulai menyebut Bezzecchi sebagai the missing piece dari puzzle Aprilia. Pembalap yang mampu mengubah potensi menjadi hasil nyata. Setelah balapan, Bezzecchi juga tak lupa memuji para rivalnya. Dia menyebut Raul Fernandez tampil sangat kuat di Australia. Begitu juga dengan Pedro Acosta, Alex Marquez, dan Fabio Di Gia. Mereka semua cepat dan konsisten. Tapi kami juga sudah membuat langkah besar, terutama di area traksi dan aerodinamika. Ucapnya terdengar rendah hati, namun sekaligus menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Dia tahu betul bahwa performa Aprilia kini cukup untuk bersaing dengan Ducati dan KTM, sesuatu yang beberapa tahun lalu masih terasa mustahil. Pabrikan asal Noale itu kini menjadi motor yang bisa menang di mana saja, dan Bezzecchi telah menjadi ujung tombak yang membuatnya terlihat semakin berbahaya. Soal setup dan strategi untuk balapan utama, Bezzecchi mengaku masih menimbang pilihan terbaik. Kondisi cuaca di Phillip Island yang sering berubah-ubah membuat keputusan pemilihan ban menjadi krusial. Kami belum tahu apakah ban belakang lunak bisa bertahan untuk jarak jauh seperti di Grand Prix, ujarnya.
Di sprint saja, di lap terakhir saya sudah mulai merasakan degradasi. Jadi kami akan analisis lagi data dan menyesuaikan setelan motor dalam kondisi track yang mungkin berubah. Pernyataan ini memperlihatkan kedewasaan seorang pembalap yang kini tak hanya mengandalkan insting, tapi juga pemahaman teknis yang semakin dalam terhadap motornya. Besetti tahu bahwa kemenangan besar hanya bisa dicapai dengan keseimbangan antara kecepatan dan strategi. Meski begitu, di balik performa briliannya, Besetti sempat mengeluhkan rasa sakit di punggung setelah kualifikasi akibat kecelakaan kecil beberapa pekan sebelumnya. Namun hal itu tak membuatnya kehilangan fokus. "Saya baik-baik saja," ujarnya singkat. "Sedikit bantuan obat pereda nyeri dan saya harap bisa pulih sepenuhnya sebelum hari Sabtu." Kalimat sederhana itu menggambarkan ketangguhan seorang pembalap yang tak mau menjadikan cedera sebagai alasan. Kini, kemenangan di Phillip Island membuatnya hanya terpaut 8 poin dari Pecco Bagnaia di klasemen sementara. Besetti dan Aprilia pun kini berada di jalur yang sama, yaitu jalur kemenangan. Di sisi lain, ada Quartararo yang ngeyel dan akhirnya melempem saat balapan di sprint. Wah, kenapa nih? Harapan Fabio Quartararo untuk mengubah posisi start terdepan menjadi podium pada sprint race MotoGP Australia harus pupus bahkan sebelum balapan benar-benar dimulai. Pembalap monster energi Yamaha itu mengakui bahwa keputusan keliru dalam memilih ban menjadi penyebab utama kegagalan mempertahankan posisi di barisan depan. Dalam wawancara usai balapan, Quartararo secara jujur mengakui kesalahannya sendiri. Dia memilih menggunakan ban tipe medium, berlawanan dengan rekomendasi dari tim Yamaha yang menyarankan ban keras. Keputusan tersebut terbukti fatal di kondisi lintasan sore yang lebih hangat. "Saya membuat kesalahan dengan ban depan. Tim sudah sangat menekan saya untuk menggunakan ban hard, tapi saya memutuskan untuk memakai ban medium. Saya membuat kesalahan, itu hal biasa. Tapi kecepatan kami sebenarnya cukup bagus. Saya rasa ini bisa menjadi informasi penting untuk balapan utama besok. Sekarang kami tahu kami memang membutuhkan ban keras. Dengan ban depan medium, saya kehilangan performa akibat suhu lintasan yang tinggi." Quartararo langsung mengalami kesulitan sejak awal balapan. Dari posisi terdepan, dia harus rela turun ke posisi kelima pada putaran pembuka. Seiring berjalannya balapan, kondisi ban yang tidak stabil membuatnya semakin kesulitan mempertahankan kecepatannya. Pedro Acosta dari KTM dan Fabio Di Gia dari VR46 berhasil menyalipnya, hingga akhirnya Quartararo menutup sprint di posisi ke-7. Pembalap asal Prancis itu kemudian menjelaskan kronologi keputusannya. Menurutnya, performa ban medium terasa sangat baik saat sesi pagi, ketika suhu lintasan masih relatif rendah. "Pagi ini saya bisa meraih pole position dengan ban medium dan tidak merasakan titik lemah apapun. Tapi sore ini, tim mengatakan suhunya jauh lebih panas, sementara saya merasa anginnya tetap dingin. Sejak putaran pertama, bannya terasa seperti permen karet. Dan khusus untuk kami, ban depan adalah faktor paling penting di lintasan seperti ini, dan sayangnya kami tidak memilikinya." Di sisi lain, rekannya yang juga menggunakan motor Yamaha Jack Miller memilih ban depan keras sesuai rekomendasi tim. Keputusan itu terbukti lebih tepat. Miller mampu bertarung dengan Pedro Acosta untuk memperebutkan posisi podium terakhir hingga akhir balapan. Perbandingan ini semakin menegaskan bahwa keputusan Quartararo menggunakan ban medium menjadi kesalahan strategis yang mahal. Meski gagal memanfaatkan pole position menjadi hasil maksimal, Quartararo tetap berusaha berpikir positif dan langsung mengalihkan fokusnya ke balapan utama pada hari Minggu. Dia bertekad menebus kesalahan dan belajar dari pengalaman di sprint race. "Saya pikir akan sangat penting untuk tetap berpegang pada tujuan yang sama, berusaha sekuat tenaga di awal balapan dan mencoba memahami perilaku ban dengan lebih baik. Namun saya yakin kali ini menggunakan ban keras akan menjadi hal yang sangat penting." Quartararo menambahkan bahwa Yamaha telah mengumpulkan banyak data penting di sprint, terutama mengenai bagaimana suhu lintasan dan arah angin mempengaruhi performa ban depan. Dia percaya informasi ini bisa menjadi modal berharga untuk menyiapkan strategi yang lebih tepat pada balapan utama. Dengan gaya balap yang halus dan kemampuan menjaga ritme, Quartararo yakin dirinya masih memiliki peluang untuk bersaing di grup depan jika semua elemen teknis dapat bekerja dengan optimal. Menutup komentarnya, Quartararo juga memberikan pandangannya tentang pesaing utama di Grand Prix Australia. Menurutnya, pemenang sprint race Marco Bezzecchi telah menjadi favorit untuk meraih kemenangan pada hari Minggu. Meskipun harus mengalami hukuman double long lap penalti, putaran panjang di sini tidak terlalu buruk, dan kita sudah melihat betapa kuatnya Bezzecchi dalam menjaga kecepatan balapannya. Apa ini kode bahwa kini Fabio Quartararo tertarik ke Aprilia sekarang? Dan juga ada Ducati pabrikan yang dari pemenang kejuaraan dunia berubah menjadi memalukan. Musim MotoGP 2025 yang sudah berat bagi Pecco Bagnaia menjadi titik terendah baru di sprint race Grand Prix Australia. Pembalap Ducati Lenovo itu tampil jauh dari performa terbaiknya dan harus puas finish di posisi ke-19 setelah berjuang keras mengendalikan Desmo CDC GP25 miliknya di lintasan Phillip Island. Bagi sang juara dunia 2 kali itu, hasil ini menjadi tamparan keras di tengah upayanya untuk kembali menemukan konsistensi setelah beberapa pekan sebelumnya sempat tampil dominan di Motegi. Bagnaia sebenarnya menunjukkan tanda-tanda positif pada sesi latihan Jumat sore, di mana dia mencatatkan kecepatan balapan yang cukup solid dan terlihat nyaman dengan motornya. Namun, situasi berbalik drastis pada hari Sabtu. Dalam sesi kualifikasi, dia hanya mampu menempati posisi ke-11, dan hukuman penalti 3 posisi akibat menghalangi pembalap lain membuatnya harus start dari baris kelima. Kondisi itu membuat peluang untuk tampil kompetitif sejak awal balapan menjadi sangat berat.
Sejak lampu start menyala, performa Bagnaia tampak goyah. Dia turun ke posisi ke-12 di lap pembuka, dan terus melorot hingga urutan ke-16 di lap ketiga. 5 putaran kemudian, Pecco sudah terpuruk di posisi ke-20, bahkan berada tepat di bawah rekan setimnya, yaitu Michel Pirot. Dengan penuh perjuangan, dia akhirnya mampu menyentuh garis finish di posisi ke-19, tertinggal 32,4 detik dari pemenang sprint Marco Bezzecchi dari tim Aprilia. Data menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata Bagnaia 2,5 detik lebih lambat per putaran dibandingkan Bezzecchi, yang justru sempat membuat kesalahan pada lap ke-6 namun mampu bangkit dan memimpin hingga finish. Catatan waktu ini cukup kontras jika dibandingkan dengan performa Bagnaia di sesi latihan, di mana dia mampu mencatatkan waktu 1:27.950 detik per putaran dengan ban belakang lunak. Namun dalam sprint, kecepatannya merosot hingga rata-rata 1 menit 30,04 detik per lap. Perbedaan yang menunjukkan betapa besar masalah yang dialami. Lebih menyakitkan lagi bagi Ducati, untuk pertama kalinya di era sprint race, tak satu pun pembalap mereka naik podium. Fabio Di Gia di tim VR46 menjadi pembalap Ducati terbaik di posisi kelima. Padahal, Di Gia menunggangi motor GP25 yang sama dengan Bagnaia, dan mencatatkan waktu rata-rata 2:184 detik lebih cepat per lap. Perbandingan ini memperlihatkan betapa jauh turunnya performa sang juara dunia dari standar biasanya. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport Italia, Bagnaia menyebutkan hasil sprint race-nya kali ini sebagai sesuatu yang memalukan. Dia mengaku kehilangan rasa percaya diri terhadap motornya yang terasa tidak stabil sejak lap awal. Hal ini semakin membingungkan karena beberapa minggu sebelumnya di Jepang, Bagnaia berhasil memenangkan balapan dengan motor yang secara spesifik identik. Sangat sulit untuk menerima hasil ini. Bukan hanya saya yang kecewa, tapi juga seluruh tim. Karena kami sudah bekerja keras, jujur saja. Kami tidak memahami situasi ini dengan baik. Dia menambahkan bahwa ketidakpastian ini mulai terasa sejak sesi kualifikasi. Saya tidak mau bilang kami sekuat di Motegi, tapi saya yakin kami cukup kompetitif untuk finish 5 besar. Namun sejak kualifikasi, saya mulai merasa ada yang aneh. Saat sprint race, saya bahkan kesulitan untuk mendekati kecepatan yang saya miliki saat sesi latihan. Jadi sekarang, kami hanya berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Menariknya, di akhir wawancara, Bagnaia sempat menyinggung rekan setimnya. Marc Marquez yang absen di sprint race karena cedera, dia berpendapat bahwa Marc Marquez kemungkinan besar bisa tampil jauh lebih baik dengan kondisi motor yang sama. Di sprint, saya cuma jadi penumpang, itu saja. Saya harus menutup gas beberapa kali untuk mencegah motornya berguncang. Kalau Marc Marquez ada di sini, mungkin dia sudah naik podium. Tapi saya bahkan tidak bisa menghentikan motornya, ucap Bagnaia dengan nada kecewa. Kini sang juara dunia 2 kali itu berharap Ducati segera menemukan akar permasalahan sebelum balapan utama digelar, agar bisa mengakhiri akhir pekan yang berat ini dengan catatan yang lebih baik.